Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nur Vanisa dengan NIM 2409308111009 dari kelas manajemen 243A. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan resume mengenai materi pentingnya manajemen sumber daya manusia dengan mata kuliah manajemen sumber daya manusia dengan dosen pengampu Pak Adi SE MM. Pentingnya manajemen sumber daya manusia. Latar belakang, SDM memegang peran penting dalam setiap organisasi karena mereka adalah kunci untuk mencapai kinerja maksimal. Manajemen SDM atau MSDM berperan dalam menciptakan budaya kerja yang sehat, meningkatkan motivasi, dan meningkatkan produktivitas organisasi secara keseluruhan. Definisi manajemen sumber daya manusia. Definisi umum, individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Dan menurut Hasibuan 2012, MSDM adalah ilmu dan seni dalam mengatur hubungan dan peran tenaga kerja agar efektif dan efisien demi tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Sedangkan menurut Handoko 2014, MSDM adalah penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan SDM untuk mencapai tujuan individu maupun organisasi. Pentingnya manajemen SDM dalam perusahaan. Yang pertama, SDM adalah aset paling penting karena mereka adalah penggerak utama segala aktivitas, mulai dari pekerja, pemelihara, produsen, hingga desainer sistem. Yang kedua, MSDM berperan dalam meningkatkan ketahanan atau resiliensi organisasi baik di tingkat individu, tim, maupun keseluruhan organisasi. Dan yang ketiga, kualitas SDM sangat mempengaruhi kemajuan atau kemunduran suatu organisasi. Fungsi utama manajemen SDM. Yang pertama, perencanaan, menyusun program kepegawaian untuk memenuhi kebutuhan perusahaan secara efektif dan efisien. Kedua, pengorganisasian, mengatur karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, dan delegasi wewenang melalui bagan organisasi. Yang ketiga, pengarahan, memberi arahan kepada karyawan agar bekerja sama secara efektif dan efisien demi mencapai tujuan perusahaan. Yang keempat, pengendalian, mengendalikan karyawan agar mematuhi peraturan dan bekerja sesuai rencana, termasuk mengawasi kehadiran dan kedisiplinan. Tujuan manajemen SDM. Yang pertama, menyediakan masukan bagi manajemen terkait kebijakan SDM. Yang kedua, mengimplementasikan dan menjaga kebijakan SDM. Yang ketiga, membantu dalam pengembangan strategi organisasi. Yang keempat, memberi dukungan kepada manajemen lini. Yang kelima, menangani krisis dan situasi sulit antar pekerja. Dan yang keenam, menyediakan media komunikasi antara pekerja dan manajemen. Ketujuh, bertindak sebagai pemelihara standar dan nilai organisasi. Kegiatan umum dalam lingkup manajemen SDM, rancangan organisasi, perencanaan SDM, analisis pekerjaan, tim kerja, dan sistem informasi. Staffing atau staffing, yaitu rekrutmen, wawancara promosi, pemindahan, orientasi, dan metode seleksi. Kedua, sistem kompensasi, yaitu administrasi kompensasi, pengupahan tunjangan, dan program pensiun. Yang ketiga, manajemen formasi, penilaian manajemen, program peningkatan produktivitas, dan penilaian kerja. Dan terakhir, pengembangan pekerjaan dan organisasi, pengembangan manajerial, perencanaan karir, pelatihan keterampilan, dan program persiapan pensiun, komunikasi dan relasi publik sistem informasi SDM, publikasi pekerja, dan penelitian SDM. Dan yang terakhir adalah kesimpulan, manajemen SDM sangat penting untuk keberhasilan perusahaan. Karyawan bukan sekedar tenaga kerja,
melainkan aset berharga yang perlu dikelola secara profesional. MSDM yang efektif dapat meningkatkan produktivitas, menciptakan lingkungan kerja yang sehat, dan mengembangkan potensi individu. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam resume materi ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.